Siratal ladzina kita masih melanjutkan materi kajian kita tentang isi dari dua kalimat syahadat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam mengkaji dua kalimat syahadat itu kita pahami 5 tahapan. Yang pertama, kita memahami cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua, kita memahami cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Alhamdulillah kita sudah tahu zikir dan kita sudah mengamalkannya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, kita memahami isi dua kalimat syahadat itu. Apa isinya? Ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, yang keempat, kita perlu memahami posisi dua kalimat syahadat. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat. Dan yang kelima, kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Bagaimana cara kita memakai dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi sehingga pada akhirnya kita bisa memakai dua kalimat syahadat yang oleh orang tua-tua kita zaman dulu itu disebut mana pakaian itu, mana tumpangan hati. Bagaimana cara kita memakai dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu ma'rifat. Kita masih dalam posisi mengkaji isi dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat itu ilmu tauhid. Nah, dalam kita memahami ilmu tauhid, kita menggunakan kajian sifat 20. Menggunakan kajian sifat 20 ini, saya pikir agak lebih mudah kita memahami ilmu tauhid. Sebab yang perlu kita adalah bagaimana kita duduk di tauhidnya itu. Jadi kita bukan mentauhidkan Allah. Saya kira itu juga yang perlu kita pahami. Kita bukan mentauhidkan Allah. Karena memang Allah itu sudah tauhid. Kita tidak perlu mentauhidkan. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah, bagaimana kita mengaitkan keyakinan kita ini dengan keesaan Allah? Sehingga kita bisa duduk di tauhid itu. Nah, kajian yang sudah pernah kita kaji, ya, baru sampai kepada sifat ma'ani kalau nggak salah. Jadi 20 macam sifat itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah, yang kedua disebut dengan sifat salbiyah, dan yang ketiga disebut sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Dan 20 macam sifat Allah itu disifatkan ke diri kita. Belum pernah kita kaji di awal. Misalnya sifat wujud. Wujud itu ada. Apakah sifat wujud itu ada pada diri kita? Ada. Mana buktinya? Ini tubuh kita. Jadi kalau kita mengatakan ada,
itu kelihatan ada tubuhnya. Satu. Jadi adanya diri kita ini menjadi dalil awal untuk menunjukkan adanya Allah. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada orang lain apakah Allah itu ada apa tidak. Tanya saja sama dirimu sendiri. Kamu itu ada apa enggak? Ada. Itulah bukti Allah itu ada. Satu. Yang kedua, idam. Idam itu artinya terdahulu. Ada enggak sifat terdahulu itu di diri kita? Ada. Artinya mana sifat dahulu ya, dahulu mendahului, duluan ayah daripada anak, duluan kakak daripada adik, ya. Duluan ruh daripada jasad, daripada tubuh. Jasad kita atau tubuh belum ada, ruh kita sudah ada. Itu sifat dahulu mendahului itu ada pada diri kita sendiri. Bako, wujud, idam, bako itu artinya kekal. Ada enggak sifat kekal itu di diri kita ya? Kita perhatikan mana sifat kekal ada pada diri kita ini. Misalnya dulu kita belum tahu cara membaca. Belajarlah kita masa TK dulu, masa SD dulu. Akhirnya kita tahulah kita membaca. Ya. Tahulah kita tambah-tambahan 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4, 4 kurang 2 2. Dulu kita belajar sekian puluh tahun yang lalu. Sampai umur kita sekian, ya ada yang 50, ada yang 60, ada yang sudah 70. Ya. Masih tahu juga. Masih ingat. Masih tidak lupa lah begitu. Apa yang kita pelajari waktu SD dulu, sekarang masih ingat. Nah, itulah artinya sifat kekal itu ada di diri kita sendiri. Ya. Persoalan kemudian ada yang lemah, ada yang kuat, itu lain masalah. Ya. Tapi sifat kekalnya itu sendiri ada. Sudah 70 tahun yang lalu kita baca, kita belajar bagi, kali, kurang, itu sudah sekian lama, masih ingat sampai sekarang. Itu artinya kita punya sifat kekal, itu disifatkan Allah ke diri kita. Baqa. Mukhalafah lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Apa maksud bersalah-salahan? Ini artinya berbeda. Ya, tentu tidak sama. Masa ya sama, yang menciptakan dengan yang diciptakan sudah jelas tidak sama. Kalau kita melihat pakai mata, kalau Allah tak pakai mata. Kalau kita mendengar pakai telinga, Allah tak pakai telinga. Kalau kita hidup pakai nyawa, Allah hidup tak pakai nyawa. Nah, itu kan berbeda. Adakah sifat keberbedaan itu pada diri kita? Manusia ini ada. Mana buktinya? Sebanyak ini kita yang hadir, enggak satu pun yang sama. Paling tidak sidik jarinya berbeda. Sekian miliar manusia di dunia ini, tak ada satu pun yang sama persis. Ya, jangankan beda bapak, beda ibu. Gitu. Satu bapak, satu ibu, ya, kembar, lahir, gitu ya. Beda. Ada yang duluan, ada yang belakangan lahirnya. Nggak mungkin belojor berdua bareng-bareng. Itu ada berbeda. Nah, sudah lahir, ya kalau ada orang nanya, Bu, kembar ya Bu? Iya. Mana yang tua ya? Ini yang tua, ini namanya anak. Ini nomor 2 namanya Ani. Atau ya udah berbeda. Itu satu anak, satu Ani. Artinya sifat keberbedaan itu ada pada kita manusia ini. Ya muta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala itu kuasanya tidak membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Sedunia ini orang tidak mau bertuhan sama Allah, Allah itu tetap kuasa.
Jadi tidak mengurangi kekuasaannya walaupun sedunia ini nggak ada lagi yang bertuhan sama Allah. Allah tetap Tuhan, tetap kuasa. Nah, maka kuasanya Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak ditopang oleh yang lain. Nah, ada makhluk juga Allah Maha Kuasa. Ada malaikat Allah Maha Kuasa. Beda dengan kita manusia. Manusia ini kuasa kalau dikasih kuasa. Ya, jadi presiden kalau dipilih orang, kalau nggak dipilih nggak jadi. Jadi gubernur kalau dipilih, kalau nggak dipilih nggak jadi. Nah itu juga terbatas, gitu ya. Paling 1 atau 2 periode, nggak bisa sampai 3 periode. Nah, tapi kalau Allah selamanya berkuasa, ini bersifat baqa, kekal. Nah itu mukhalafah lewat hawadis. Berbeda Allah Ta'ala dengan sekalian baru. Allah Ta'ala qiyamu ta'ala binafsi. Nah, kita juga begitu. Yang berdiri sendiri itu Allah, bukan kita. Maka kita tidak mungkin kita akan lepas dari Allah. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada kita ini yang bersifat berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri hanya Allah. Cuman sifat qiyamu ta'ala binafsi itu, berdiri sendiri itu, ada disifatkan kepada kita. Mana yang sifat qiyamu ta'ala binafsi itu pada diri kita? Pendirian. Kita punya pendirian. Ya. Orang kalau sudah punya pendirian, kadang-kadang pendiriannya nggak goyah lagi. Nah, salah satu bukti misalnya, kalau ada orang datang mau ngasih duit kepada bapak ibu, katakanlah banyak duitnya 1 triliun. Nah, cuman bapak masih pindah agama, keluar dari Islam. Kira-kira mau apa enggak? Enggak mau. Nah itu namanya pendirian. Nah persoalan kemudian ada yang kuat pendiriannya, ada yang lemah, itu lain masalah. Tapi ada sifat pendirian itu pada manusia. Itu pancaran daripada ya muta'ala binafsi. Wahdaniyat, esa. Allah itu esa. Esa itu artinya satu. Tapi ketika kita memahami esa, Allah itu satu. Nah ini yang harus kita juga pahami. Tentu tidak bisa kita pahami Allah itu satu dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk angka. Nah, Allah itu satu. Nah, satu dalam pemahaman kita seperti apa? Mungkin kita mengatakan Allah itu satu, artinya Allah itu tidak berbilang. Nah, kalau begitu angka itu. Angka 1, angka 2, angka 3. Allah bukan dalam bentuk angka. Satunya Allah bukan angka. Bukan pula dalam bentuk bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bukan. Nah, tetapi ketika kita memahami satu, artinya keyakinan. Berkeyakinan kita bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Kalau masih ada yang lain dari Allah dalam keyakinan kita, itu belum tauhid. Nah, bagaimana kita supaya duduk di tauhidnya itu? Ya, bahwa Allah itu esa. Esa itu dalam keyakinan kita, tidak ada keyakinan yang lain. Kalau kita masih meyakini, misalnya, saya kalau nggak kerja di sini nggak bisa makan anak istri saya. Nah, itu sudah ada keyakinan yang lebih dari Allah. Nah, jadi ada mendua. Ya mendua itu yang harus kita singkirkan. Allah melihat, kita juga merasa melihat. Nah, kalau kita yakini bahwa kita ini punya penglihatan yang mutlak, Allah juga punya penglihatan, nah berarti dua yang melihat. Nah, itu belum duduk di tauhid, masih syirik itulah. Ya. Allah ada, kita ada. Masih duduk di syirik itulah. Nah, bagaimana supaya tidak syirik? Kita hilangkan yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah SWT. Apakah bukti esanya atau esa Allah itu ada nggak disifatkan ke kita ini? Mulai lahir sampai sekarang, bahkan sampai mati, diri kita yang satu inilah. Ya, nggak ada pula serap di rumah. Ya.
Yang satu inilah sampai mati ya satu inilah buktinya bahwa sifat esa itu ada di sifat